Ibu bapak dan anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, dari wilayah 1 sampai wilayah 12, Shalom. Pada saat ini kita akan memasuki ibadah Patwen yang terkemas di dalam ibadah rumah tangga. Pada saat sekarang ini sungguh kami percaya ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anakku semuanya ada dalam kasih Allah. Amin. Untuk memasuki persiapan ibadat pada saat ini, kita awali dengan memuji dari Kidung Jemaat 33 bait pertama. Ibu bapak dan anak-anakku yang kekasih, mari kita memasuki ibadat pada saat ini. Kita menghadap Yang Maha Kuasa, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita masuk ke dalam saat teduh. Kebaktian pada saat ini kami imani ada dalam kuasa penyertaan Allah, pencipta langit bumi dan segala isinya, yang pemeliharanya itu kekal selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Allah, Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, tercurah atas kita sekalian. Amin. Kita respon dengan Kidung Jemaat 13, bait pertama saja. Ibu bapak dan anak-anakku semua yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memasuki pembacaan Alkitab. Kita akan menghayati kebenaran sabda Allah. Namun sebelumnya, mari kita antar Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian dalam doa. Kita sowan menghadap Tuhan. Allah Bapa Surgawi, pada saat ini perkenankan kami sowan menghadap hadirat-Mu, memohon serta-Mu. Setiap pribadi kami akan membaca dan menghayati kebenaran sabda-Mu. Kami sungguh percaya kuat kuasa Roh Kudus-Mu berkenan untuk membimbing setiap pribadi kami, sehingga setiap pribadi kami boleh mampu untuk menghayati apa maksud kebenaran sabda-Mu. Lebih daripada itu, mampu untuk melakukan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Pada saat ini ya Bapak, setiap pribadi kami pasrah seutuhnya dalam kuasa-Mu, di dalam iman dan pengharapan kami. Roh Kudus berkenan menyertai dan memberkati setiap pribadi kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, doa ini kami aturkan. Amin.
Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan, penghayatan firman Tuhan pada saat ini kita ambil dari Keluaran 7, 14 sampai 25. Keluaran 7 ayat 14 sampai 25. Yang demikian sabda Allah. Tulah pertama air menjadi darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Fir'aun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Fir'aun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang ada di dalamnya, dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk, maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat minum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Fir'aun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Fir'aun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat minum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulai sungai Nil. Ibu bapak dan anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dalam perikop yang kita baca saat ini ada 3 sosok yang menjadi perhatian kita. Tentu saja kita mengadopsi 2 sosok karakter, yaitu Musa dan Harun sebagai utusan untuk menyampaikan kehendak Tuhan agar Fir'aun berkenan mengeluarkan orang-orang Israel sebagai budaknya keluar dari tanah Mesir. Karena Tuhan telah menunggu di padang gurun menurut perikop yang kita hayati. Bila kita baca dari Keluaran, memang sejak Keluaran pasal 1, seiring dengan bertambahnya bangsa Israel yang sangat pesat, maka di sana pun sudah terjadi penindasan terhadap bangsa Israel, dipekerjakan sebagai budak. Kalau kita baca seluruh sejarah Fir'aun dalam Alkitab, di sana sudah bisa kita amati bahwa Fir'aun adalah sosok yang kejam, sosok yang keras hati. Dan pada perikop yang kita hayati saat ini, Fir'aun tetap Fir'aun yang keras hati dan kejam. Bahkan ketika Tuhan menurunkan tulah air menjadi darah, Fir'aun tetap menutup hati
dan tidak mengindahkan peringatan Tuhan melalui Musa dan Harun yang diutus. Sebagai akibat kekehnya hati Firaun, maka Tuhan pun murka dan menurunkan tulah. Air sungai Nil menjadi darah, dan seluruh tanah Mesir ada darah. Inilah murka Allah sebagai peringatan bagi Firaun yang kekeh dan keras hati. Ibu bapak yang kekasih dan anak-anakku sekalian, dari wilayah 1 sampai 12 yang diberkati Tuhan, kita pun sebagai manusia terkadang kurang piawai dalam menerima nasihat dari seseorang. Dan kita mungkin pernah mengalami beberapa kejadian yang menimpa kita di masa lalu. Coba kalau kita flashback ke masa silam, mungkin masih ingat kejadian yang pernah kita alami sebagai konsekuensi dari perilaku kita. Dan saat itu sesungguhnya Tuhan telah mengutus seseorang untuk datang kepada kita, untuk mengusulkan atau menasihati pada kita, untuk mengingatkan pada kita bagaimana kita menjalani kehidupan sebagai domba-domba Allah. Namun pada saat kita menerima nasihat dari seseorang, entah itu dari suami, entah itu dari istri, entah itu dari anak, bahkan dari cucu, tidak kita hayati dengan baik, maka kejadian persoalan yang harus kita selesaikan akibat dari kurang piawainya kita mendengarkan teguran atau usulan dari seseorang yang telah diutus oleh Tuhan. Ibu bapak yang kasih dan anak-anakku sekalian, pada saat ibadat inilah mata hati kita telah disegarkan oleh kebenaran sabdanya. Jangan abaikan suara Tuhan, dalam tanda kutip. Jangan abaikan suara Tuhan yang kita dengar melalui siapa saja yang Tuhan telah utus. Karena tidak mustahil Tuhan kersa ngutus siapa saja untuk menolong kita. Monggo kita semua mengimani bahwa Roh Kuduslah yang selalu membimbing setiap pribadi kita untuk menyegarkan relung hati kita agar untuk kedepannya kita lebih piawai dalam mendengar suaranya. Terlebih bila kita mengikuti peribadatan ketika gereja nanti sudah dibuka atau sebelum gereja tertutup karena situasi pandemi. Kita dengarkan khotbah dari pendeta atau dari romo yang dari Katolik mungkin, yang diutus oleh Tuhan sebagai penggembala umat. Kita dengar khotbahnya, kita hayati. Mungkin adakah yang salah dalam kita menjalani kehidupan sebagai domba-domba Allah? Baik dalam kehidupan berkeluarga, dalam persekutuan, atau dalam bermasyarakat. Dan kita harus jujur, mengaku salah di hadapan Tuhan. Dan di hadapan sesama bila kita membuat salah. Dengan berkata, aku ampuni, aku yang salah, misalnya seperti itu. Bapak Ibu yang kekasih dan anak-anakku sekalian, kita sebagai domba-domba Allah diajak untuk mampu menghayati sabda Allah melalui bacaan Alkitab, melalui perasaan kita dari lubuk hati kita yang paling dalam. Karena di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, di sanalah ada Roh Kudus bersemayam untuk menuntun langkah hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Monggo kita terus belajar dari sejarah masa silam kehidupan kita masing-masing. Kita sinergikan dengan kebenaran sabda Allah untuk terus berjalan dan menatap ke depan sambil tetap mengolah rasa, mengolah pikir dari apa yang kita dapatkan melalui penghayatan firman Tuhan. Agar jangan lagi kita menghadapi persoalan-persoalan yang mengganggu jalannya hidup kita, yang mungkin akan berimbas kemana-mana. Percayalah Roh Kudus tetap setia membimbing kita sebagai domba-domba Allah yang hidup dalam hamparan rumput hijaunya. Kita yang menjalani kehidupan di masa sekarang yang penuh dengan dinamika, penuh dengan diorama, penuh dengan panggung-panggung sandiwara. Monggo kita senantiasa berusaha dengan segenap akal budi agar langkah hidup kita sebagai domba-domba Allah semakin sensitif atau perasa dalam mendengarkan suara hati kita, karena di sanalah ada suara Roh Kudus yang membimbing langkah hidup kita. Suara hati adalah kebenaran adanya,
Karena di sanalah Roh Kudus bersemayam. Jangan sampai suara hati ketika diolah dalam pola pikir kita, nun sewu, outputnya malah melenceng, tidak seturut dengan kehendak Allah, tidak seturut dengan kehendaknya. Itu akan tercermin dari perilaku kita keseharian. Ketika kita kurang peka mendengarkan suara hati kita, karena di sanalah Roh Kudus bersemayam. Maka sinergikan suara hati dengan Roh Kudus, sinergikan suara hati dengan pola pikir kita olah dengan baik, kita olah dengan piawai, kita olah dengan rasa percaya kita dari lubuk hati yang paling dalam, bahwa Roh Kuduslah sebenarnya yang berkuasa untuk menuntun langkah hidup kita, untuk menjalani hidup kita sebagai anak-anak Allah yang hidup di dalam kasih Allah. Jangan lupa kita diutus. Sugeng mirengaken sabda pangandikan Tuhan Gusti wonten ing lelampah gesang kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita, Ibu Bapak yang kekasih dan anak-anakku sekalian, tiba saatnya sekarang kita akan memasuki dalam persembahan. Dipersilakan Bu Kirno sebagai yang memimpin persembahan. Ibu Bapak dan anak-anakku yang kasih, mari kita masuk dalam syafaat kita. Kita sowan Gusti untuk bersyafaat. Kembali Bapak, kami sowan menghadap kehadirat-Mu, berucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kami membangun ibadat pada saat ini. Kami berdoa untuk gereja kami dalam segala kegiatan pelayanan dan kegiatan-kegiatan yang lain. Kami percaya Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Berdoa bagi Bapak Pendeta Adi Sanyoto dan Ibu Pendeta Dinastria dalam mengolah pelayanan di ladang Tuhan bersama kami Penatua dan Diaken dalam wadah PAMC yang kami sungguh mengimani kuasa Tuhan dengan kuasa Roh-Nya yang kudus tetap setia menyertai dan memberkati dalam jalannya tugas pelayanan bagi seluruh warga gereja dari wilayah 1 sampai wilayah 12. Berdoa bagi negara dan bangsa Indonesia dari pimpinan puncak, presiden, sampai dengan abdi negara di tingkat pemerintahan daerah. Di dalam iman dan pengharapan kami, jalannya pemerintahan NKRI senantiasa ada dalam kuasa dan berkat Tuhan. Dan dengan penuh harap kami damai sejahtera semakin nyata kami terima rasakan dalam segala aspek dan kehidupan di negeri tercinta kami. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang berdoa bagi saudara kami sepersekutuan dalam kasih Allah di dalam segala keberadaannya, yang sedang belajar Allah bimbing dan berkati untuk meraih keberhasilan, yang sedang menderita sakit, penyakit Allah hibur,
dan berkati segala upaya penyembuhannya yang sedang menghadapi masalah. Allah sertai dalam penyelesaiannya. Kami aturkan persembahan yang telah kami himpun. Sungguh kami percaya Tuhan berkenan menerima dan berkati persembahan kami untuk jalannya kegiatan pelayanan di gereja kami. Seluruh rangkaian syafaat ini kami aturkan kehadirat Allah, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Ibu Bapak dan anak-anakku sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, kita respon syafaat kita dengan kita menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat 183 bait pertama saja. Menjulangnya atas bukit Kala, terang benderang selimut Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat Israel menengadah berharga yang kasih yang mesra. Bagaimana yang pernah merindukan di ufuk timur bangkit merdeka. Ibu Bapak dan anak-anakku yang kekasih, mari kita memohon berkat Tuhan. Mari kita undur dari peribadatan ini dan ingatlah akan hari esok bahwa Tuhan telah berfirman bahwa langit tidak senantiasa berwarna biru, bunga mekar tanpa layu, kehidupan tanpa air mata. Namun setiap kita harusnya percaya bahwa pernyataan Tuhan
melalui kuasa Roh Kudus-Nya senantiasa kami terima rasakan di dalam kita menjalani kehidupan dari hari ke hari. Amin. Kita respon 346 bait pertama. Tuhan Allah besertamu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Terima kasih. Tuhan menyertai dan memberkati.